Nah, akhirnya sekarang kita tahu alasan sebenarnya mengapa Kit Kellogg datang ke Kiev dan mengapa di Kremlin kembali membicarakan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Hari ini, The Times melaporkan bahwa Vladimir Zelensky telah mengajukan proposal untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina yang mencakup gencatan senjata, penarikan bersama pasukan Rusia dan Ukraina dari garis depan, serta pembentukan zona penyangga yang dikelola oleh pihak ketiga. Pihak Ukraina mengerjakan rencana ini bersama utusan Donald Trump dan pejabat Eropa. Dan ada kemungkinan besar bahwa pada hari Selasa, perwakilan Vatikan akan menyampaikan rincian usulan ini secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Secara bersamaan, Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirill Budanov, secara misterius menyatakan, kutipannya, "Perundingan butuh ketenangan. Kami akan berusaha untuk segera melanjutkan perundingan." Sementara itu, di Kremlin benar-benar berharap bahwa Donald Trump akan datang ke KTT ASEAN di Beijing pada bulan November, dan di sana juga akan ada Putin. Dan mereka berharap bahwa dua pemimpin Amerika Serikat dan Rusia akhirnya akan bertemu. Jadi mari kita bahas bersama-sama seluruh situasinya secara detail, karena tampaknya kita akan memasuki siklus negosiasi baru lagi. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti setelah kalian selesai menonton. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jadi hari ini muncul informasi bahwa Volodymyr Zelensky telah mengajukan usulan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Pihak Ukraina, seperti yang diberitakan, telah bekerja sama dengan utusan Trump dan pejabat Eropa dalam menyusun rencana ini. Mari kita mulai dengan rencana itu sendiri yang disampaikan oleh Zelensky. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya secara langsung. Bersama Jared Kushner dan Steve Witkoff, kami sepakat untuk menyatukan semua diskusi ini ke dalam satu kerangka. Apa saja peluang nyata? Apakah ada peluang untuk mengakhiri perang? Orang-orang Amerika ingin membahas hal ini dengan kami dan dengan pihak Rusia. Singkatnya, ada satu gagasan tentang gencatan senjata, itu yang utama. Bagian kedua, yaitu apa yang diusulkan oleh orang-orang Amerika mengenai zona ekonomi bebas. Dengan kata lain, kami dan pihak Rusia sama-sama mundur selangkah menciptakan zona penyangga yang disebut zona ekonomi bebas di bawah semacam administrasi. Untuk saat ini belum jelas yang mana. Itu akan menjadi semacam pihak ketiga. Dan yang ketiga, apa yang akan dilakukan Uni Eropa dan NATO, dan apa yang siap dilakukan Ukraina untuk itu. Selanjutnya, Zelensky menekankan bahwa ide-ide tersebut bukan semata-mata berasal dari Ukraina. Kutipan, "Ini adalah ide bersama dengan orang Amerika dan Eropa, serta hasil dari diskusi yang telah difinalisasi antara orang Amerika, kami, dan Rusia." Bagaimana menurutmu dengan perkembangan seperti ini? Semua pihak merespons secara positif, tidak ada yang mengajukan keberatan. Masih ada beberapa ide lagi dari pihak Amerika, sejauh yang kami ketahui. Mereka ingin menemukan waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Kami menunggu ide-ide itu. Jadi, seperti yang Anda lihat, bagian negosiasi di balik layar masih terus berlangsung. Sebesar apapun pernyataan publik yang dibuat oleh semua pihak, namun secara diam-diam negosiasi tetap berlangsung dan ternyata sudah ada beberapa perkembangan yang disetujui oleh orang Amerika, Ukraina, dan Rusia. Intinya, rencana perdamaian baru ini adalah menghentikan pertempuran, pasukan Ukraina dan Rusia mundur dari garis depan dengan jarak yang sama ke belakang. Dan zona di antara mereka menjadi zona ekonomi bebas di bawah pengelolaan pihak ketiga. Pada saat yang sama, mantan perwakilan Trump, Kit Kellogg, menyatakan bahwa ini sama sekali tidak berarti Barat, terutama Amerika Serikat, mengakui wilayah yang diduduki sebagai milik Rusia. Selanjutnya, kutipan dari Kit Kellogg. Apakah kita mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia? Tidak. Hal yang sama berlaku untuk Donbas, Lugansk atau Donetsk, Kherson atau Zaporizhia. Mereka hanya diduduki, itu saja. Kami mengakui hal itu. Dan nantinya, mungkin bukan besok atau lusa, tapi wilayah-wilayah itu akan kembali menjadi bagian dari Ukraina. Dilaporkan bahwa usulan perdamaian yang telah disusun akan disampaikan kepada pihak Rusia pada hari Selasa melalui perwakilan Vatikan. Mengapa justru Vatikan yang bisa menjadi saluran penyampaian ini? Di sini ada hal yang menarik. Masalahnya adalah kunjungan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Trump Jared Kushner ke Moskow ditunda. Artinya, kunjungan itu tidak dibatalkan, tapi benar-benar ditunda.
Kemungkinan kecil kunjungan ini akan terjadi sebelum akhir Agustus, jadi ada alasan untuk menundanya. Hal ini diumumkan di Gedung Putih. Sebelumnya, sumber lain juga melaporkan bahwa Witkoff dan Kushner mungkin akan mengunjungi Kiev dan Moskow sebelum akhir bulan ini. Jadi memang ada rencana kunjungan ke Kiev dan Moskow. Namun bagian kunjungan ke Moskow yang terhambat. Oleh karena itu, saya sudah menduga sebelumnya bahwa karena alasan inilah Kit Kellogg datang ke Kiev. Karena dia terus menangani isu Ukraina. Pada saat yang sama, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa Vladimir Putin siap kembali bertemu dengan utusan pemimpin Amerika. Tapi pertanyaannya adalah, usulan apa yang akan mereka bawa? Jadi terbentuklah rantai logis seperti ini. Karena kunjungan langsung Witkoff dan Kushner ke Moskow mengalami hambatan, dan saluran resmi jelas berhati-hati. Maka digunakanlah saluran alternatif yang beban politiknya lebih ringan, yaitu melalui Vatikan, yang sudah beberapa kali menjadi perantara dalam isu kemanusiaan dan diplomatik dalam perang ini. Namun demikian, bagian publik dari negosiasi benar-benar sedang dipersiapkan. Sehari sebelumnya, asisten diktator Rusia Yuri Ushakov menyatakan bahwa Presiden Rusia dan AS Volodka Putin dan Donald Trump akan bertemu dan mengadakan perundingan jika mereka hadir di KTT APEC di Tiongkok. Namun sejauh ini, belum ada sinyal apapun dari pihak Amerika mengenai hal ini, kata asisten Putin. Saya ingatkan, KTT APEC tahun ini akan berlangsung di Shenzhen, Tiongkok pada 18 dan 19 November. Tiongkok sebagai tuan rumah forum ini mengusung slogan tentang pembentukan komunitas yang sejahtera di kawasan Asia Pasifik dan telah menetapkan 3 arah utama kerja, yaitu keterbukaan, inovasi, dan kerjasama. Pada saat yang sama, saya ingatkan, pada bulan September nanti, Trump akan menerima Xi Jinping di Washington. Sekarang mari kita ingat pernyataan Budanov, dan di sini penting untuk tidak menyederhanakan maknanya. Berikut kutipan dari Kepala Kantor Presiden Ukraina. Negosiasi menyukai ketenangan. Kami akan berusaha dalam waktu dekat untuk memulai kembali negosiasi. Namun, dia langsung menambahkan catatan penting seperti ini. Kutipan. Saya tidak mengatakan bahwa kita sekarang akan sepenuhnya menghentikan perang. Ini lebih kepada sisi teknis. Jadi, Budanov secara langsung membedakan dua proses yang berbeda. Memulai kembali jalur negosiasi itu sendiri adalah satu hal. Sedangkan penghentian pertempuran yang sebenarnya adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu lebih jauh lagi dan sama sekali tidak terjamin. Ungkapan negosiasi menyukai keheningan juga memiliki makna tersendiri. Ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan diplomatik yang sebenarnya saat ini mungkin tidak dilakukan melalui pernyataan publik, melainkan melalui saluran tertutup seperti mediasi Vatikan itu sendiri. Dan Zelensky juga mengisyaratkan hal itu. Dan yang menarik, orang-orang Rusia juga dalam beberapa minggu terakhir mengatakan bahwa negosiasi lebih suka dilakukan dalam keheningan. Dan proses itu kini berjalan di balik layar. Dan konteks yang lebih luas juga penting. Vladimir Zelensky kemarin menolak seruan untuk mengadakan pemilu selama masa perang, menyebut ide itu sebagai tsunami yang akan memecah belah negara. Dan dia memperingatkan agar tidak menciptakan perpecahan internal antara warga sipil dan militer. Ini adalah jawaban langsung secara terbuka terhadap seruan mantan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov untuk mengadakan pemilu militer, yang telah kami bahas di episode terpisah. Tapi ini juga merupakan sinyal bahwa kantor presiden mungkin akan fokus pada putaran baru proses perdamaian. Dan berdasarkan hasilnya, keputusan-keputusan tertentu akan diambil. Terkait situasi wilayah, Zelensky melaporkan bahwa wilayah Dnipropetrovsk hampir sepenuhnya dibebaskan dari penjajah Rusia yang kotor. Hanya tersisa 10 km persegi wilayah yang masih berada di bawah kendali Rusia. Dia menetapkan target untuk mencapai partitions wilayah pada akhir tahun 2026. Rusia hingga hari ini telah menduduki 990 km persegi pada tahun 2026. Tahun ini, Ukraina berhasil merebut kembali 820 km persegi. Satu operasi lokal lagi harus selesai pada akhir Agustus, kata Zelensky. Namun, dia belum mengungkapkan operasi apa itu, jadi ini masih dibuat misterius. Ada sesuatu yang direncanakan. Dan hari ini, omong-omong, saya juga mendengar informasi orang dalam seperti itu, bahwa itu bukan untuk hari ini lagi. Namun, dalam beberapa hari ke depan, pasukan pertahanan Ukraina telah merencanakan sesuatu, jadi akan panas bagi orang-orang Rusia. Sementara itu, hari ini Zelensky melaporkan bahwa defisit anggaran pertahanan mencapai 27 miliar dolar, dan saat ini uang itu harus didapatkan dari suatu tempat. Dia mengatakan semua uang yang telah dialokasikan untuk pertahanan, termasuk untuk gaji militer, sudah habis.
Saat ini, uang itu tidak ada. Secara terpisah, ada peringatan tentang potensi ancaman baru. Jika Rusia mencapai tujuannya di timur, Putin telah memberi tenggat waktu kepada para jenderal untuk merebut sisa wilayah Donetsk dan Luhansk, termasuk Konstantinovka dan Slaviansk, sebelum akhir tahun ini. Maka Moskow bisa memindahkan 300.000 tentara yang baru dimobilisasi ke arah lain. Termasuk serangan teoretis dari wilayah Bryansk menuju wilayah Chernihiv dan Kiev. Saat ini, pasukan Rusia belum terkonsentrasi di Bryansk, tetapi intelijen Ukraina memantau pergerakan peralatan militer di sepanjang perbatasan. Dan secara bersamaan dengan pernyataan-pernyataan ini, hari ini di Kiev diadakan KTT 8 negara Nordik dan Baltik. Para pemimpin dari 8 negara Eropa Utara dan Baltik, yaitu Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Lituania, Norwegia, dan Swedia, datang untuk membahas dengan Presiden Ukraina Zelensky tentang penguatan pertahanan udara Ukraina. KTT ini berfokus pada pengembangan kemampuan Eropa melawan rudal balistik dan percepatan produksi sistem pencegat serta teknologi anti-drone. KTT ini mendahului pertemuan koalisi negara-negara yang bersedia yang juga berlangsung hari ini. Menariknya, setelah KTT koalisi negara-negara yang bersedia, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa latihan militer gabungan pertama koalisi negara-negara yang bersedia, yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, akan berlangsung pada bulan Oktober dan November tahun ini. Artinya, ini sudah merupakan kekuatan militer koalisi yang telah terbentuk, dan mereka akan melakukan latihan kerjasama yang terkoordinasi. Dia menyebutkan tentang manuver yang akan datang saat membicarakan prioritas para sekutu dalam mendukung Ukraina dan memberikan jaminan keamanan setelah perang berakhir. Dan ini juga menunjukkan percepatan persiapan menuju proses perdamaian. Pertanyaan terpisah dalam seluruh topik ini adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep zona ekonomi bebas dalam praktiknya? Jadi, kita sudah membahas sedikit sebelumnya bahwa idenya adalah pasukan dari kedua belah pihak ditarik mundur dan zona di antara mereka disebut zona ekonomi bebas. Jadi, pada bulan Desember tahun lalu, Zelensky menyatakan, kutipannya, "Jika kita menciptakan zona ekonomi bebas di sini, dan itu mencakup zona yang hampir demilitarisasi, artinya persenjataan berat ditarik dari wilayah ini. Dan jaraknya, misalnya, 40 km. Atau mungkin 5, 10, atau 40 km. Maka, jika kedua kota ini, Kramatorsk dan Slaviansk, menjadi zona ekonomi bebas kita, pihak Rusia harus, sesuai dengan itu, menarik pasukan mereka sejauh 5, 10, atau 40 km. Jadi prinsipnya simetris. Kedua belah pihak mundur pada jarak yang sama dari suatu garis imajiner, meninggalkan zona penyangga di antara mereka di bawah administrasi pihak ketiga. Inilah yang kembali dibicarakan oleh Zelensky sekarang setelah 8 bulan berlalu, sebagai konsep yang masih relevan untuk didiskusikan. Dia juga menambahkan saat itu, pada bulan Desember tahun lalu, bahwa nasib kesepakatan semacam itu harus diputuskan oleh para pemilih sendiri. Pemilih Ukraina melalui referendum yang pelaksanaannya membutuhkan setidaknya 60 hari. Dan gencatan senjata sungguhan juga harus bertahan selama itu. Jadi, masalah pemilu untuk saat ini benar-benar ditunda sambil berharap proses itu terwujud, tapi mungkin agak belakangan. Di sini, saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.